warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ali dengan NIM 1020124003644. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas acceptance sampling dari P2M atau PPM, di mana berdasarkan dari studi kasus yang diberikan saat hands-on kemarin. Nah, di sini saya sendiri mendapati studi kasus di mana eh, lot size-nya sendiri yaitu 800 dan AQL-nya itu 1%. 1% bila diubah menjadi 0,1. Nah, di sini kode letternya K. Nah, kode letter K sendiri berada di rentang 500 sampai 1200. 1200. Nah, eh, sample size-nya sendiri apabila eh, pemeriksaannya K atau ketat tuh first-nya itu berada di 80 dan second-nya di situ pun 80. Kemudian untuk eh, eh, kolomnya sendiri kenapa 0 ya 0,1 karena nah eh, infection-nya sendiri yaitu dilakukan dengan general infection 3. Di kolom general infection 3 dilihat huruf yang lurus sama tuh yaitu 501 sampai dengan 1200. Nah, ada di tabel di sini, di tabel halaman 19 dari size code letter. Nah, di sini kita dapat di study case tuh huruf K. Nah, di situ dapat angkanya untuk first-nya, kemudian ada AC dan SC-nya pun sama di situ. Selanjutnya aku pengen lanjut ke nomor 2, di mana eh, dari sini tuh berapa jumlah rute yang bisa diterima di SSP atau dan DSP. Nah, AC sendiri yaitu batas maksimum yang bisa diterima eh, di SSP. Sedangkan RE yaitu yang di atas minimum eh, di SSP itu. Nah, di sini AC-nya sendiri aku tuh dapatnya 2. Nah, otomatis yang akan diterima tuh yang kurang dari sama dengan 2. Nah, 2 sendiri adalah batas eh, maksimum diterimanya suatu lot. Nah, apabila R, R-nya sendiri atau sama dengan 3, maka AC-nya sendiri sama dengan 3 ditolak eh, dari batas eh, maksimumnya, di mana R itu harus batas minimumnya itu kurang dari sama dengan 2. Nah, syarat dari suatu lot bisa diterima eh, misal suatu lot di sampel pertama yaitu selama jumlah N-nya sendiri kurang dari AC sama dengan 1, misal sampel AC lebih dari 1 tapi eh, eh, kurang dari RE1, maka ambil sampel kedua. Di sini case-nya ambil sampel kedua. Kalau eh, N1 tambah N2 eh, itu hasilnya kurang dari sama dengan 2, misalkan N1 tambah N2 lebih dari RE2, maka tolak lotnya. Nah, cara nentuin gimana temuan yang di bawah RE itu apabila single sampel tuh dapat nyentuh RE1, maka ditolak. Ambil angka di bawah RE1. Jadi, tapi semisal N1 tambah N2 eh, tuh kurang dari di situ kan kurang dari sama 2, maka misal kita kali berapa ya, kali min 2, maka di situ eh, kurang dari sama 2-nya diterima, dan apabila lebih dari
kurang dari sama 2 maka ditolak. Ya, maka seterusnya pun begitu. Di mana AC aku sendiri tuh di sini 3. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 3, di mana step kita pertama cari min SSP dan DSP, di mana rumusnya yaitu sample size dikali AQL. Terus ditemukan minnya berapa di situ? Minnya 1,25. Kemudian dicari peluang keputusannya. Kemudian dicari formulanya dengan rumus yaitu Poisson. Eh, nilainya yaitu n sama dengan 2, n 2 kemudian dikali minnya, kemudian kemudian di titik koma true. Kenapa true? Karena nilainya n kurang dari sama dengan 2, berarti nilainya itu kumulatif. Berarti pernyataannya yaitu true. Kemudian kena ada temuan yang ditolak. Berarti cara mencarinya yaitu 1 dikurang dari nilai temuan yang diterima. Kemudian untuk yang DSP yaitu N1 kurang dari sama 0. Yaitu keputusannya diterima. Kemudian cara carinya pun sama, yaitu dengan formula Poisson distribution, yaitu kalau temuannya 0 kemudian yaitu min DSP, yang min DSP yaitu 0,8, kemudian di komen titik koma yaitu true. Kenapa? Terus kemudian kenapa true? Karena kumulatif, karena n-nya kurang dari sama dengan. Kan yang sampel kedua, karena n2-nya kurang dari sama 2 dan n1 tambah n2 n3, n2-nya kurang dari sama 3, maka untuk menghitung peluang keputusan terima di lotnya, maka diterima lot di n2. Nah, untuk formulanya itu perbedaannya yaitu pertama kita input n1-nya dulu, yaitu Poisson distribution 1 yaitu min DSP. Kemudian untuk pernyataannya itu false karena tandanya itu sama dengan, yaitu bukan kumulatif. Untuk di mata kuliah yang kita pernah pelajarin yaitu statin, jadi untuk tandanya yaitu bintang. Karena ada 2 temuan, maka Poisson distribution. Nah, untuk yang N1 sama N2 pun sama seperti itu. Setelah itu, untuk peluang terima lot itu, caranya kita sum semua dari terima lot dari N1 sama dengan 0, N1 sama dengan 1, dan N1 sama dengan 2. Peluang keputusannya di sum, kemudian dapat hasilnya. Nah, untuk peluang tolak lot sendiri yaitu caranya 1 dikurang dari peluang diterima lotnya sendiri. Oke, selanjutnya untuk nomor 4-nya sendiri, di sini kita mulai P dari 1%. Kenapa? Karena dari studi kasusnya sendiri IQL-nya itu 1%. Untuk min-nya sendiri itu 1,25, itu hasil dari sample size dikali eh, dikali P yang 1%-nya itu. Untuk peluang pengambilan keputusan PA-nya sendiri itu pakai formula Poisson distribution, dimasukin 2, lot yang diterima bisa diambil ke 2, kemudian min SSP yaitu 1,25, kemudian pakai pernyataan true karena
kumulatif karena kurang dari sama dengan 20, kemudian di drag ke bawah. Kemudian untuk yang DSP-nya sendiri, min-nya dari yang sudah sample size-nya sendiri yaitu dikali dengan P yang 1% dan hasilnya 0,8, kemudian di drag ke bawah. Untuk pengambilan keputusan N 1 kurang dari sama 0, itu dari formula Poisson distribution di 0 dan titik koma min-nya 0,8, kemudian dengan pernyataan true karena distribusi kumulatif. Kemudian yang sebelahnya pun sama. Yang membedakannya pun min-nya tuh dibedakan memakai min yang didapati di tabel ini. Untuk Aoki SSP sendiri yaitu PA dikali di sini saya ingin melanjutkan nomor 5 di mana pertanyaannya itu tentukan biaya yang timbul bila menerapkan SSP dan DSP. Nah, dari sini setelah menemukan biaya SSP dan hasil peluang dari SSP dan DSP, di sini ada komponen biaya. Nah, biaya infeksinya sendiri yaitu biaya satuannya yaitu 3.000 dengan volume 214. Nah, di mana kita kalikan 3.000 ini dengan volumenya sendiri untuk menghasilkan jumlah biaya SSP. Didapati yaitu 641.353 rupiah. Kemudian DSP pun sama, 3.000 dikali 249, di mana jumlah biayanya 745.547 rupiah. Nah, untuk biayanya sendiri, biaya satuannya sendiri yaitu 30.000 dikali dengan volumenya yaitu 6, hasilnya 175.865. Kemudian sama 30.000 dikali 6, kemudian dijumlahkan dari hasil biaya masing-masing SSP dan DSP. Kemudian untuk nomor 6-nya sendiri, setelah dilakukan analisis terhadap perbandingan apabila menerapkan SSP dan DSP yang sudah didapati, di mana risiko rencana sampling dari SSP sendiri untuk perusahaannya yaitu 13,15%. Kemudian untuk DSP-nya yaitu 9,20%. Dan untuk risiko konsumennya sendiri yaitu 10% untuk SSP dan DSP pun sama yaitu 10%. Nah, kemudian ada output rencana sampling dari AOKL di mana untuk SSP-nya sendiri yaitu 0,92% dan DSP-nya sendiri 323,80%. Nah, dari tersebut muncul hasil biaya dari tadi total penjumlahan antara volume dan biaya satuan dan biaya infeksi tadi dapatin 641 dan SSP 745 dan biaya non confirming yaitu 175 dan 165. Kemudian ditotalkan di mana total biaya SSP dan DSP metode SSP itu dapat dipertimbangkan daripada DSP. Kenapa? Dikarenakan hasil dari analisis biaya perbandingan bila melakukan SSP dan DSP, hasil dari SSP sendiri lebih rendah daripada DSP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.